Setiap manusia dilahirkan dengan hati nurani yang mampu membedakan antara benar dan salah, antara kebaikan dan keburukan. Hati nurani inilah suara batin yang memandu kita untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Agama Islam sendiri mengajarkan kita tentang kemaslahatan, juga menekankan pentingnya berbuat kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam TVRI. Jika biasanya pengusaha identik dan berfokus pada bisnisnya, namun ada pun pengusaha yang memiliki perhatian besar kepada agama, kepada kemaslahatan umat dan juga akhirat. Seperti halnya, ada pengusaha yang membangun boarding school berbasis pendidikan agama Islam yang tidak hanya mencetak generasi yang memiliki intelektualitas yang tinggi, namun juga memiliki akhlakul karimah dan diharapkan menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Adapun pengusaha yang membangun masjid di salah satu tempat peristirahatan bagi masyarakat yang akan berpergian jauh untuk beribadah, bahkan masyarakat setempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, seperti apa jejak Islam pada kesempatan kali ini? Bersama saya, Frederico Sinatria. Inilah Jejak Islam dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Terletak di bawah di kaki Gunung Panglayang, tepatnya di Sasak Lemah, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Berdiri megah sebuah lembaga pendidikan Islam yang bernama Dar El Aulia Boarding School. Dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi. Lembaga ini siap mencetak calon pemimpin perempuan yang memiliki kecerdasan intelektual dan akhlakul karimah yang kuat. Di tengah semangat dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama dan memberikan kemaslahatan bagi umat, keluarga pemilik Dar El Aulia Boarding School memutuskan untuk merintis lembaga pendidikan agama Islam yang memiliki visi luar biasa. Dengan tekad kuat untuk melahirkan perempuan-perempuan hebat yang mampu bersaing di era global. Berkat semangat dan dorongan yang diberikan oleh sang mertua tercinta, yakni Azmi Aulia, yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam mendirikan Madrasah Sanawiyah di Solok, Sumatera Barat. Sosok seorang Geraldi Dadriansyah, atau yang akrab dikenal Aldi ini, memiliki tekad kuat untuk mengembangkan boarding school ini. Dengan kegigihan dan ketekunannya, Aldi terus mengupayakan segala hal untuk mengembangkan sekolah ini. Dia belajar dari pengalaman sang mertua atas semua keberhasilannya. Dengan bimbingan dan arahan yang diberikan, Aldi yakin bahwa dia dapat mewujudkan mimpi dan harapannya untuk memberikan kemaslahatan bagi umat dengan mencetak lulusan santri putri dari sini agar menjadi perempuan yang hebat, memiliki intelektual tinggi, dan berakhlakul karimah. Ya, sebetulnya ini awalnya berawal dari keinginan dan cita-cita ayah mertua kami, Bapak Haji Azmin Aulia. Beliau dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha, beliau senantiasa ingin berbagi pada sesama, mulai dari lingkup terkecil, lingkup internal perusahaan, sampai dengan lingkungan di sekitar tempat ia berusaha. Nah, sejalan dengan itu, kami anak-anaknya juga berprofesi sebagai seorang pengusaha. Kebetulan saya dan kakak ipar saya ada usaha di Kota Bandung,
Maka dari itu kita mencari lokasi di sekitar kota Bandung untuk mendirikan pusat pendidikan. Pusat pendidikan, kita membentuk satu yayasan, Yayasan Darul Aulia. Sebetulnya ini tergagas awalnya karena sebelumnya ayah mertua kami itu sudah menginisiasi dan mendirikan madrasah sanawiyah di kampung halaman beliau di Sumatera Barat. Lalu dengan berbekal pengalaman tersebut, kami mencoba untuk menduplikasi itu pada lingkup yang lebih besar. Kita mendirikan Yayasan Darul Aulia ini dengan misi pendidikan sebagai misi utama, tapi juga ada misi-misi yang lain. Ke depan insya Allah misi-misi keagamaan, misi-misi sosial kemasyarakatan juga menjadi target dan tujuan utama kami di yayasan. Sejauh ini kita, ini karena kita baru merintis di tahun pertama, ya alhamdulillah sekarang sudah ada 5 santriwati karena memang Darul Aulia Boarding School ini dikhususkan bagi santri perempuan. Nah, jadi untuk santriwati, siswi SMP, sekarang baru kelas 1 SMP, baru ada 1 lokal. Artinya lokalnya kita sudah persiapkan untuk fasilitas, tetapi baru terisi untuk 1 kelas. Nah, jadi sekarang diisi 5 siswi, yang mana seluruhnya ini kita berikan full scholarship. Kita berikan beasiswa kepada mereka karena kebetulan mereka juga memiliki prestasi dan juga ada kriteria tertentu yang memang kita jadikan dasar dalam merekrut siswi. Ya, program-program kita sedang coba merumuskan beberapa program. Tentunya yang pertama, bagaimana kita bisa merekrut lebih banyak lagi peserta didik baru, ya kan. Lalu di luar itu juga kita ada mencoba menginisiasi beberapa program-program yang sifatnya informal. Kita bekerja sama dengan korporasi-korporasi, kita lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di sini, membentuk karakter building juga di sini, lalu juga dengan beberapa katakanlah lembaga-lembaga pendidikan. Kita lakukan katakanlah pelatihan-pelatihan di sini. Nah, ini juga untuk memberikan informasi bahwa di sini di kaki Gunung Manglayang ini, ya kan, di Desa Sasak Lemah Ujung Berung ini ada satu pusat pendidikan, pusat dakwah Islam yang katakanlah ini bisa dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang bagaimana yang bertakwa? Hatinya yang hidup dengan zikir kepada Allah. Mangkana yaumuhu khairon min amsih bahwa Robi. Siapa amal kebaikannya lebih baik ya daripada hari kemarin, maka dia menjadi orang yang beruntung. Kamu tuh punya iman tapi akhlakmu bukan akhlak orang beriman. Kamu tuh hamba tapi peranmu seakan-akan tidak hamba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ukhdum liman khadamani. Mengabdilah engkau kepada siapapun yang Allah pilih. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Meskipun usianya baru 6 bulan dan baru memiliki 5 siswi, Darul Aulia Boarding School memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang sangat memadai bagi para siswanya. Dengan tekad kuat untuk memberikan pendidikan terbaik, lembaga ini juga memiliki fasilitas ibadah yang begitu megah, lab komputer yang nyaman, serta kelas dan lingkungan yang bersih dan indah. Masjid yang megah dan indah ini tempat suci yang memberikan keterangan dan kedamaian bagi para siswa dan jamaah yang datang untuk menunaikan ibadah. Laboratorium komputer yang dilengkapi dengan perangkat canggih dan nyaman menjadi tempat bagi siswa-siswi untuk belajar dan mengembangkan keterampilan teknologi informasi. Selain itu,
Kelas-kelas yang bersih dan teratur menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi para siswa. Dengan ruang belajar yang nyaman dan fasilitas yang memadai, diharapkan para siswa dapat belajar dengan lebih baik dan mencapai prestasi yang gemilang. Dengan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai ini, Dar El Aulia Boarding School siap membekali para siswanya dengan pendidikan agama Islam yang kokoh, serta pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era modern. Dengan semangat dan kepedulian yang tinggi, lembaga pendidikan ini berkomitmen untuk menciptakan generasi penerus yang unggul dan siap bersaing di masa depan. Pesantren Darul Aulia atau Darul Aulia boarding school, insya Allah kita akan memadukan ya antara orisinalitas buku-buku atau kitab-kitab bahan ajar dengan teknologi pembelajaran modern. Kita itu insya Allah bercita-cita ingin menghasilkan suatu peserta didik atau santri, karena kita fokus kepada santri putri, insya Allah bercita-cita ingin menghasilkan santri putri yang mumpuni ya sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu kita akan membekali santri itu pertama ilmu-ilmu umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Kedua ilmu-ilmu agama sebagaimana yang diajarkan di pesantren-pesantren. Dan ketiga ciri identitas ya, ciri khas daripada pesantren atau MBS Darul Aulia itu. Jadi kita akan membekali anak-anak santri itu dengan berbagai keahlian lah, entrepreneurship, sehingga kelak misalkan ketika tidak diterima jadi pegawai atau karyawan di tempat lain, tapi masih bisa berwirausaha sesuai dengan keahlian yang insya Allah kami akan ajarkan kepada mereka. Ya alhamdulillah ya, dari tengah keterbatasan ya maksudnya jumlah siswa gitu, jumlah santri putri, kita alhamdulillah yang ada istilahnya itu dermawan yang siap menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan lembaga pendidikan, dan kita insya Allah dengan fasilitas yang tersedia yang demikian ya wah lah gitu, mudah-mudahan bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas gitu ya. Pada malam Nuzulul Quran yang penuh dengan rahmat dan berkah, umat muslim yang bertakwa merayakan kehadiran Al-Quran dengan penuh kehusyuan dan keikhlasan. Di tengah suasana yang penuh keberkahan ini, Dar El Aulia Boarding School turut serta dalam upaya mencari pahala dengan mengadakan kajian agama dan santunan bagi anak yatim dari beberapa panti asuhan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah. Dalam kajian agama yang digelar, siswi Dar El Aulia dan jamaah memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengarkan tausiah yang penuh hikmah dan memperdalam hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terus tumbuh di hati para peserta kajian, menjadikan malam Nuzulul Quran ini sebagai momen yang berharga dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. نرجو أن نكون جميعا منهم الآن من أدرك رمضان ولم يغفر له. أنا يمكن هذه هي الزيارة الثانية لهذا المعهد لتلك المؤسسة دار الأولياء، وقد تجولت في جميع جوانب تلك المؤسسة ورأيت ما فيها من اهتمام أولا بنظافة المكان، مكان يعني راق على مستوى راق جدا وجميل ونظيف جدا، وفيه كثير من الجوانب. هناك معمل لتعليم اللغة العربية عن طريق الأجهزة الذكية، يعني عن طريق الإنترنت والكمبيوتر. هناك مكتبة كبيرة. المسكن مكان سكن الطلاب نظيف وجيد جدا، لذلك يعني هذا من الإحسان أن يكون المكان الذي يربى فيه النشء ويعلم فيه القرآن الكريم واللغة العربية أن يهتم بهذا المكان بهذا الشكل.
يمكن هذا نعتبره بذرة يعني لشيء إن شاء الله يكبر ويصير منارة للعلم ولحفظ القرآن الكريم ولتعليم اللغة العربية. Beliau mengatakan ini sebetulnya kunjungan beliau yang kedua. Beberapa minggu yang lalu beliau juga sempat ke sini dan secara langsung menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Beliau mensurvei beberapa tempat dan fasilitas yang ada di sini. Beliau menyebutkan ada asramanya, bersih, nyaman, lengkap. Beliau juga menyaksikan dan berada di masjid ini bersih, nyaman, dan sangat kondusif untuk beribadah. Dan tidak kalah penting lagi adalah fasilitas sekolah. Di situ tersedia, kata beliau menyaksikan ada perpustakaan yang besar, perpustakaan dengan berbagai macam kitab-kitab sudah tersedia, termasuk juga media-media untuk pembelajaran bahasa Arab, pelajaran bahasa Inggris, mempelajari komputer, dan sudah ada laboratorium yang tersedia. Dan beliau menyatakan lingkungan di sekitar sini yang beliau rasakan adalah sangat bersih sekali. Yang menonjol itu adalah bersih, tertib, dan tenang, nyaman. Dan udaranya sejuk karena berada di tempat yang di ketinggian. Karena itu beliau mengatakan juga bahwa ini adalah merupakan salah satu kontribusi penting bagi pendiri dan pemilik Yayasan Darul Aulia ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini perlu disupport oleh semua pihak sehingga kemudian Darul Aulia ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya bukan saja buat masyarakat sekitar tetapi juga masyarakat pada umumnya. لا تضيع ليلة واحدة دون أن تفعل فعلا صالحا. يعني وهناك اهتمام خاص بتعليم الأخلاق للطالبات، وهذا يعني هذا من الأشياء المهمة جدا التي يجب أن يعنى بها كل من يقوم بإنشاء مؤسسة في هذا الوقت، لأن نحن في هذا العصر يتعرض البنات والبنون إلى يعني أفكار غريبة وأفكار يمكن أن تؤثر سلبا على شخصيتهم وعلى تفكيرهم. لذلك يجب أن يكون هناك تربية وتعليم بالأخلاق الإسلامية الوسطية التي تجعل الإنسان يعيش سويا في وسط مجتمعه بحيث يتقبل الجميع ويستطيع أن يتعايش مع الجميع بصدر رحب وبأفكار بناءة يكون الهدف منها هو تعمير هذه الدنيا وفعل الخير للجميع وأن يعيش الجميع في سلام وفي أمان واطمئنان. Beliau juga mengatakan hal yang menjadi fokus beliau, perhatian beliau di sini adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yang digaungkan di Darul Aulia boarding school ini. Beliau mengatakan ini sangat urgent, sangat penting sekali di tengah kondisi masyarakat, pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang justru membuat anak-anak generasi kita kacau pemikirannya, kemudian berdampak nanti kepada perilaku yang merusak. Karena itu beliau mengatakan sangat penting bagi kita, bukan saja Darul Aulia tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan lain untuk ketika mengembangkan sebuah pendidikan jangan mengabaikan aspek atau dimensi moral atau akhlak. Dalam malam nuzulul Quran yang penuh berkah ini, Darul Aulia Boarding School tidak hanya mencari pahala melalui ibadah dan amal soleh, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Mereka ingin menjadi teladan dalam berbuat kebaikan dan selalu siap membantu sesama, menjadikan malam yang penuh rahmat ini sebagai titik awal untuk terus berbuat kebaikan dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Peristiwa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sekitar kita, peristiwa bergulir setiap hari di seluruh wilayah Jawa Barat. Kami merangkum setiap peristiwa yang terjadi, mengemasnya ke dalam bentuk informasi teraktual dan terkini. Jawa Barat hari ini menyajikan laporan termutakhir pada layar kaca Anda. Setiap hari hanya di TVRI Jawa Barat. Kamera standby. 3,
2, 1, silakan. Yang tepang dari sarang simkuring separakan dina acara Hatum Bere. Mungkin karena kula terlalu sayang, berpikir bakal aneh penyesalan. Kawitanana habat bandros gitu. Margi bandros teh dibanjur ngajorojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Simkuring Putri Karapika. Ulah kali tonton hidangan Katung Diri di TVRI Jawa Barat. Saban dinten Rebo tabuh 5 sonten di minggu kahiji sareng minggu kati. Ulah kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah semangat memberikan manfaat bagi umat, tidak hanya Yayasan Dar El Aulia Boarding School yang berkiprah dalam memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Seorang pengusaha kubah masjid asal Purwokerto yang peduli terhadap umat Islam juga turut berkontribusi dengan mendirikan sebuah masjid bernama Masjid Bani Adam di tempat peristirahatan atau rest area bagi para pengendara di kawasan Nagreg, Jawa Barat. Masjid Bani Adam menjadi sebuah tempat ibadah yang nyaman dan mudah diakses bagi para pengguna jalan yang sedang melakukan perjalanan. Dengan fasilitas yang lengkap dan suasana yang tenang, masjid ini memberikan kesempatan bagi para pengendara untuk beristirahat sejenak dan melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Di sekitar Masjid Bani Adam, tidak hanya terdapat fasilitas ibadah yang megah dan nyaman, tetapi juga tersedia fasilitas lain yang dapat memenuhi kebutuhan para pengunjung. Salah satunya adalah adanya toilet umum yang bersih dan nyaman. Terdapat juga resto yang menyediakan berbagai macam hidangan untuk para pengunjung yang ingin mengisi perut atau sekedar bersantai sejenak. Tidak hanya itu, di sekitar Masjid Bani Adam juga terdapat toko oleh-oleh yang lengkap, sehingga para pengunjung dapat membeli berbagai macam souvenir atau oleh-oleh khas sekitar wilayah ini. Selain yang dilakukan sholat 5 waktu, biasanya ada pengajian rutinan. Itu pengajian rutinan itu hari Ahad sama hari Jumat. Kemudian di mana para jamaahnya itu dari ibu-ibu di sekitar sini, kemudian ada yang dari beda dusun juga, sekitar Nagreg dan Cicalengka. Kemudian ada juga kajian untuk karyawan. Jadi karyawan di sini diwajibkan untuk kajian biasanya setiap Selasa subuh. Dan ada juga kajian yang diadakan bagi keluarga yang membawa keluarganya ke sini, kemudian membuat kajian di sini. Kemudian Masjid Bani Adam ini juga dipakai untuk manasik umroh dan manasik haji. Alhamdulillah antusias mereka itu buat sholat di masjid juga Masya Allah gitu. Jadi ada istilahnya beberapa orang yang biasanya sholatnya itu jauh kan, ada yang daerah sini misal sholat Jumat di sana, atau karena ada masjid ini mereka bisa sholatnya di sini gitu. Jadi mempermudah mereka untuk sholat wajib di sini.
Pengusaha tersebut memiliki visi untuk memberikan kemudahan akses ibadah kepada umat Islam yang sedang berpergian. Dengan mendirikan masjid di tempat strategis seperti rest area, ia berharap dapat memberikan kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi banyak orang, terutama bagi para musafir yang membutuhkan tempat ibadah selama perjalanan mereka. Di zaman modern ini, kita masih bisa belajar dari kisah para pendiri Dar El Aulia dan Masjid Bani Adam tentang pentingnya memiliki rasa peduli tinggi terhadap kemaslahatan umat dan mengejar akhirat. Meskipun zaman telah berubah dan tantangan hidup semakin kompleks, namun masih ada insan-insan mulia yang menjadikan kepedulian terhadap sesama dan akhirat sebagai prioritas utama dalam hidup mereka.